para pemirsa YouTube channel Batak Center Corner. Bersama saya Boy Tonggor Siahaan, host dari Batak Center Corner. Saya hari ini berkunjung ke kantor Narwastu bersama dengan Jondro I. Munte S. Sos. Dia adalah pemimpin umum atau pemimpin redaksi majalah Kristiani Narwastu. Dan beliau lulusan dari IISIP Jakarta, juga menjadi salah satu penasehat Porjuba, Forum Jurnalis Batak, dan pembina Perwampi, Perkumpulan Wartawan Media Kristiani Indonesia. Dan tidak hanya itu aja, dia pernah meraih Award Jurnalis Muda Motivator 2009 dari Majelis Pers Indonesia, serta aktif di beberapa pengumuman Batak, dan dulu pernah menjadi kolumnis di majalah Batak Bona di Pinasa. Nah, saat ini saudara-saudara, saya bersama dengan Bang Condro Munte yang ada di kantornya. Horas Bang Condro? Ya, horas Bang Boy. Shalom, salam sehat. Salam sehat juga ya. Nah, Bang, saya sedikit mau bercakap-cakap dengan Abang untuk pemirsa kita dari Batak Center Corner. Ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana orang Batak ya dalam mengelola media cetak khususnya, dan juga nanti mungkin Abang bisa bercerita beralih menjadi media online, dan juga dengar-dengar katanya sudah mulai merambah ke dunia podcast ya. Luar biasa sekali. Nah, pertanyaan saya Bang kepada Bang Condro, sejak kapan Abang memulai di media cetak ini, khususnya media Kristiani cetak majalah Narwastu? Ya, terima kasih Bang Boy ya. Ini kesempatan pertama dengan masyarakat Batak di podcast Batak. Sebenarnya sejak SMA ya, saya sudah mulai aktif di dunia jurnalistik ya. Saya dipercaya dulu waktu sebagai ketua penyunting, istilahnya waktu dia majalah Dinding. Ketua penyunting dan penanggung jawab buletin. Saya sudah aktif sebagai kolumnis dan wartawan lepas di majalah Bona di Pinasa. Iya. Mungkin orang Batak tahu lah majalah Bona di Pinasa. Iya. Saya pernah dulu dari tahun 1993 sampai 1998 waktu zaman almarhum tokoh pers dulu Pak Tong Pluto. Nah, hingga sekarang, kemudian saya masuk ke majalah Narwastu 1997 hingga sekarang, tapi di majalah Narwastu pernah dulu ada 3 kali perubahan manajemen. Dan hingga saat ini saya sebagai pemimpin umum di majalah Narwastu. Dan perlu juga saya sampaikan, jadi Bang Boy menyinggung soal kenapa sekarang beralih ke media online. Kita saat ini punya media cetak juga berupa majalah. Kita juga punya online. Kita sekarang pelan-pelan kita mau coba di podcast ya. Jadi sebenarnya kalau bicara dari sisi media, kita berupaya pelan-pelan ya. Podcast misalnya kita juga mulai mencoba sambil kita berupaya memperbaiki apa yang kurang. Iya, jadi tampaknya tentu perjuangan Bang Condro ini di dalam dunia cetak, apalagi sekarang dunia kan makin cepat berubah ya. Ketika dunia digital ini makin berkembang, mungkin Bang Condro mungkin merasakan terpukul banget gitu di dunia cetak, media cetak ini. Gimana rasanya waktu itu Bang? Jadi begini, perubahan zaman, terutama di bidang teknologi komunikasi, tidak bisa dihindari. Kalau katanya media cetak tergerus lah. 2015 ya, media cetak sekaliber Sinar Harapan. Kemudian 2019 orang sekaliber Suara Pembaruan tutup. Pertanyaannya bagaimana media Kristiani? Banyak orang, terutama orang-orang yang atau kelompok tertentu yang ada di kalangan itu masih lebih merasa lebih familiar dengan cetak. Pernah kami tanya, kenapa mereka lebih familiar dengan cetak? Dari sisi kesehatan. Dan hasil pembicaraan kami dengan salah satu penasihat kami yang juga dokter mata, Bapak Dr. Waldir Bintang,
selama 2 tahun terakhir ini, selama masa pandemi ya, mereka kan berhadapan sinar, jangan dianggap main-main. Itu banyak jemput orang. Radiasinya ya. Dengan sahabat kami, Dr. Yono dari lembaga Alkitab katakan, mereka juga merasakan dampak dari gempuran digital ini, dan mereka sampai mengatakan fenomenal karena masa pandemi masih tetap terbit. Saya punya pemikiran atau bis ya, jadi kita harus tetap baca. Orang Batak, terutama pengacara-pengacara ya, beberapa pengacara yang pernah saya lihat, kalau kita berkunjung kantor, mereka sangat senang merasa jam mereka kalau ada beritanya misalnya di koran atau di bingkai taruh di kantor. Kebanggaan kalau ya. media online kan Nggak bisa dibingkai. kami harus menyiasati secara menyiasati gempuran dari media sosial atau gempuran digital. Apa tuh Bang tipsnya supaya bisa tetap eksis? Yang pertama ya, ini era kolaborasi. Oke. Sadar atau tidak sadar, organisasi-organisasi kemasyarakatan ada yang terbuka untuk ini. Nah, salah satu yang menarik pemirsa dari majalah Narwastu ini, yang setiap tahun pasti ada dan seringkali ditunggu-tunggu oleh kalangan orang-orang Kristen, yaitu 21 tokoh Kristiani ya, pilihan Narwastu. Apakah ini juga salah satu yang membuat majalah Narwastu tetap bertahan atau bagaimana? Saya tidak tahu saya tidak bisa mengatakan apakah karena ini tetap bertahan. Iya. Begini. Ini era kolaborasi. Iya. Ya. Soal tradisi memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu, ini sudah ada mulai tahun 1999 waktu Narwastu terdahulu. Nah, tapi dalam perjalanan waktu itu belum pernah kami berikan penghargaan secara resmi ya, dalam sebuah ibadah Natal dan Tahun Baru. Dan acara pemberian penghargaan baru kami berikan mulai tahun 2006 sampai sekarang. Jadi inilah cara kami memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh Kristiani yang kita anggap inspiratif, mampu memotivasi, nasionalis, peduli pada NKRI, kemudian mampu memberikan pencerahan kepada publik, tokoh-tokoh yang pernah dipublikasikan awal. Ya sudah banyak ya, sudah ratusan kami angkat. Dan kami juga bangga ketika mereka misalnya kami berkunjung ke rumahnya, kantornya atau di rumahnya, bangganya mereka pajang figura yang kami berikan itu. Bahkan tanpa sepengetahuan kita, ketika pemberian penghargaan itu sudah selesai, di media-media online terbitan daerah seperti Medan, Riau, kemudian NTT, Kalimantan, ternyata berita penghargaan beredar. Coba mungkin di Google ya. Jadi Soeh itu orang Batak yang mendapatkan penganugerahan itu sekitar hampir setengahnya, 50% dan lebih sedikit lah gitu. Jadi luar biasa juga ini ternyata. Jadi gini Bang Boy, kalau dikatakan ada banyak orang Batak yang kemarin kebetulan dalam memilih tokoh-tokoh Kristiani pilihan Narwastu, kami selalu mengupayakan supaya tokoh-tokoh itu berasal dari berbagai suku, aliran gereja dan daerah. Dari Tionghoa, Manado, dari Flores, kemudian dari Dayak, kemudian orang Ambon, Papua, kemudian Jawa. Kami tidak pernah men-settingnya dari suku tertentu. Karena majalah Narwastu kami kan majalah yang make Indonesia. Nah, Bang Jondro, otomatis kan dengan kemajuan digital ini ya, mau nggak mau kan akhirnya beralih ke online. Apakah banyak kendala yang dilakukan oleh Narwastu atau mana? Orang masih lebih merasa tanda petik, merasa lebih punya prestis kalau memasang iklan misalnya di cetak. Kemudian bagaimana kita beralih ke online ya? Ini Bang Boy saya sampaikan. Ya memang kita harus siap berubah. Kita tidak boleh merasa nyaman hanya di media cetak atau online. Nah, harapannya Bang? Harapan saya ya media cetak kalau dikatakan akan tergerus, saya sangat percaya bahwa media cetak akan tetap bertahan. Cuman tidak sebanyak yang lagi. Ya karena ini kan berkaitan dengan pendanaan yang besar Bang. Coba kita cetak puluhan juta. Belum lagi operasional kantor, belum lagi gajian, sewa kantor, listrik, telepon segala macam. Ini
era kolaborasi. Bagaimana kita bekerja sama dengan pihak lain, di satu sisi mereka juga mendapat manfaat dan juga saran Bang Jondro nih, seandainya ada orang ingin mengembangkan talentanya, nah apa yang harus dia persiapkan dalam hal ini supaya dia tidak merasa frustasi lah begitu dengan memulai mengembangkan talenta itu. Jadi ini Bang Tom, ini pertanyaan saya ya. Kalau ada keinginan dia untuk terjun katakanlah di dunia jurnalistik ya, apakah online atau iya. Pertanyaan ini untuk masa depannya atau hanya Indonesia kan gitu? Oke. Kalau untuk masa depannya ya udahlah fakultas komunikasi ilmu jurnalistik. Ya, terima kasih Bang Jondro sudah memberikan waktu buat wawancara bersama dengan Bang Jondro di Narwastu ini. Harapannya buat kami dari Batak Center dan juga para pemirsa dari YouTube kita Batak Center Corner, semoga Narwastu tetap eksis baik di percetakannya, media cetaknya, media majalahnya ya, yang cetak maupun yang online, dan juga podcastnya bisa maju, bisa makin berkembang. Dan tadi kan tagline-nya kan menyuarakan kabar baik. Semoga benar-benar Narwastu memberikan suara kabar baik bagi dunia, tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Terima kasih Bang Jondro untuk waktunya. Terima kasih Bang ya sudah mengisikan waktu untuk berkunjung ke kantor kami yang sederhana ini. Iya. Ya, sahabat YouTube Batak Center Corner, demikianlah perbincangan kami berdua. Semoga ini bisa menginspirasi para sahabat, dan nantikan berikutnya video-video kami YouTube Batak Center Corner. Dan saya Boy Pengorsiahan mengundurkan diri dari hadapan saudara. Shalom, horas, penjujua, jua-jua.